doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, juga atas keluarga dan para sahabat serta yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Dewan Hakim yang berbahagia, segenap hadirin, teman-teman, para peserta lomba yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat manusia ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jawab dari Islam kemuliaan adalah banyak wanita yang dilecehkan, bayi perempuan dihidup tanpa ampunan, bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman keras dan pesta pora sudah menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban, lebih banyak daripada korban kecelakaan pesawat jatuh. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. 14 abad yang silam juga dalam tatanan sejarah umat manusia, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Dialah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa perubahan dan kedamaian dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh kesantunan dan kedamaian dengan menerapkan metode Perbaikan moral, perbaikan perilaku, perbaikan akhlak. Oleh karenanya hadirin, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Nabi Kebenaran Kedamaian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah dengan membawa misi Islam juga untuk rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Berarti Islam diturunkan untuk menciptakan perdamaian di dunia ini sebagaimana petunjuk Allah dalam surah Al-Anfal ayat 61 yang akan dibacakan qori kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح
hidup damai dan penuh pengertian atau tenggang rasa. Toleransi di lingkungan muslim di mana ada pemeluk agama lain selain Islam. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang isinya jaminan hidup bersama secara damai dengan umat beragama lain atau non-muslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan seorang muslim adalah orang yang menjadi sumber perdamaian bagi orang lain, sehingga mereka terbebas dari kejahatan lidah dan tangannya. Untuk itu bukti nyata apa yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara agar dapat menebarkan kedamaian kepada semua manusia. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad menebar rahmat. Inilah yang seharusnya dipahami oleh seluruh umatnya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat itu hadir dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh kami berikut ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini Allah telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Islam merupakan agama yang dibangun dan dirangkai dengan berlandaskan ar-Rahmah atau kasih sayang. Dapat dikatakan demikian karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Rasulullah dan para ulama terdahulu menyebarluaskan risalah Islam karena rasa kasih sayang dan sikap lembut yang beliau terapkan dalam penyebaran Islam, sehingga tersebarlah kedamaian di muka bumi. Sungguh menjadi ironis jika di antara kita sesama umat manusia tidak ada perdamaian yang tersebar, maka jadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan kedamaian di muka bumi, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam aktivitas kita sehari-hari. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah syarahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, baik